eh dalu menika pekan pertama sesuai kalian tema pekan pertama adalah akidah. Bahas kaitanipun akidah tasih bab ma'rifatullah. Ma'rifatullah niku napa? Mengenal Allah. Nah, kula panjenengan menika janjane kali Gusti Allah ku pun kenal napa dereng. Nek wis kenal iku cok lali apa eling. Iku kuncine ngaten. Jadi dengan kita mengenal Allah sekenal-kenalnya, harapannya kemudian kita mempunyai akidah yang baik, akidah yang kuat. Kemudian punya keimanan yang kuat, termasuk kesabaran yang kuat. Nek kula panjenengan ma'rifatullah utawi kenal Gusti Allah niku derek tenanan, niku mesti gampang ngelokro, gampang protes. Nah, jadi nek menungso niku lak memang dicipta dening Allah dalam kondisi asline niku kondisi gampang keluh kesah. Di innal insana khuliqa halu'a. Sak temene kabeh menungso niku dicipta dening Gusti Allah ing dalam kondisi berkeluh kesah. Keluh kesah niku napa? Nah, gampang sambat, gampang gresulo. Nek gampang gresulo niku manane pripun? Rumangsa ra tau salah, sing salah malah Gusti Allah. Diparingi udan gresulo. Udan sih ngape gabah ra garing-garing. Pemenane ra iso. Sing adol dawet adol es. Arep mlaku-mlaku ra iso udan. Nah, so gresulo. Dikai ra udan-udan ya protes. Ya protes. Nah, berarti pripun? Berarti makrifatullahnya masih kurang. Nah, harus diperdalam. Kula panjenengan kenal kali Gusti Allah. Kudune kula paham niku pun kenal. Pripun kok kudu wis kenal? Karena awake dhewe mlebu Islam niku wis tahun-tahunan. Wis suwi, nganggo banget. Gusti Allah niku dereng dikenal nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngenalke niku dereng kenal Gusti Allah. Wekdal menika tiang-tiang Arab gadahi pangeran niku kathah jumlahe nganti 360 langkung. Jadi duwe pangeran jumlahe wakih nganti pinten niku? 360 yo antara swidak telu, swidak papat, swidak limo antara itu. Jadi sekian banyak Tuhannya. Nah, yang terbesar dicantumkan di dalam Al-Quran. Ada Lata, ada Mana, apa mulai? Yang terkenal. Mana? Hah? Kok salwa itu panganan.
Mana wasalwa itu makanan yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Nah, tapi nek Tuhannya orang Arab, orang Quraisy itu adalah ada Manata, ada Hubal, ada oleh, Uzza. Ya. Nah, yang semua empat yang terbesar itu ditaruh di pojok-pojok Ka'bah. Dan yang lain itu mengelilingi di sekitar Ka'bah. Nah, jenenge patung itu kebuk saking akeh mengelilingi Ka'bah. Sampai piro niku jumlahe. Nah, Kanjeng Nabi ingin mengenalkan bagaimana Tuhan itu atau pangeran itu kursiji. Nah, gitu. Maka kemudian ayat yang turun pertama kali tidak menyebutkan namanya Allah. Quran yang Allah turunkan itu menjelaskan tentang pencipta. Apa? Yang wahyu pertama, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Bismi rabbika. Pertama Iqra, bacalah. Kemudian bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi bukan nama Allah, itu belum ada. Jadi tidak menyebutkan nama, tapi disebutkan dengan Rob. Bismi rabbik alladzi khalaq, dialah yang telah menciptakan semua yang ada. Khalaqal insana min alaq. Dialah Rob yang telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq niku ada yang menerjemahkan segumpal darah. Tapi alaq itu artinya secara bahasa adalah daging yang menempel atau sesuatu yang menempel. Itu asli dari arti alaq, alaqo. Jadi daging yang menempel ternyata dalam ilmu embriologi, Mbah, embriologi ini pun apa? Mas mau kayak ngoten nggih, Mbah. Jadi ilmu tentang kejadian bayi di dalam rahim. Kan dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang bagaimana kejadian manusia di alam rahim yang waktu itu belum ada ilmu kesehatan, belum ada dokter, tapi Allah sudah ngasih tahu bagaimana kejadian manusia diawali dengan pertemuan laki-laki dan perempuan. Karena Allah menyebutkan sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki, jenis perempuan. Itu pertama kali. Jadi kalau panjenengan menika hanya dari satu bibit laki-laki, satu bibit perempuan. Kemudian dari dua orang ini Allah menciptakannya bukan dari tanah lagi, tapi dari air yang memancar. Air yang memancar, paham ya? Nek orang memancar ada soalnya. Jadi dari air yang memancar. Itu pun Al-Quran yang menjelaskan. Setelah Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, setelah itu menjadi beranak pinak, Allah meneruskannya regenerasi melalui air yang bertemu antara laki-laki dan perempuan. Dan inilah kemudian disebut dengan alaq. Proses kejadiannya ada dari pertama airnya laki-laki, airnya perempuan yang disebut dengan telur, kemudian jadilah segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Nah, daging inilah kemudian disebut alaq. Nah, ternyata kemudian bentuknya alaq ini sesuatu yang menempel
memang persis dengan lintah. Jadi kayak lintah yang menempel di dalam rahim. Dan itu waktu itu belum ada ilmu kedokteran, ternyata Al-Quran sudah menjelaskan tentang kejadian manusia. Alladzi khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan kalian semua manusia yang saat itu belum kenal Allah, hanya mengatakan Rob, Tuhan yang telah menciptakan menciptakan manusia dengan segumpal yang kita sebut dengan segumpal darah atau segumpal daging. Nah, di saat itu artinya apa? Artinya Allah mengenalkan jati dirinya sebagai pencipta dulu. Bukan mengenalkan namanya dulu, tidak. Allah tidak menyebutkan namanya dulu. Tapi sudah menyebutkan hakikat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Kalau dia mengaku manusia, yang menciptakan Tuhan itu. Dan tidak ada manusia menciptakan manusia. Begitu pula nggak ada manusia menciptakan lainnya, nggak bisa. Maka pencipta itu hanya satu. Khalik itu hanya satu. Maka makhluk tidak boleh disebut khalik. Paham betul? Kenapa nggak bisa disebut khalik? Nggak boleh disebut pencipta. Karena kholako itu, jadi proses penciptaan itu adalah mengadakan sesuatu yang semuanya belum ada sama sekali. Itu khalik. Di proses menciptakan sesuatu itu adalah berawal dari semuanya nggak ada. Bahan nggak ada, apapun nggak ada. Jadi khalik itu tatkala mau menciptakan sesuatu, dia harus mengadakan bahannya sampai jadi. Nah, itu disebut khalik. Maka Allah satu-satunya sang khalik, sang pencipta. Maka salah kalau disebutkan ada orang menciptakan, kan ada kan bahasa pencipta lagu. Salah. Kalau pencipta ini dikaitkan dengan khalik, salah, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena dia kalau dikatakan khalik, mestinya dia menciptakan huruf dong. Siapa yang menciptakan huruf? Allah. Manusia hanya menemukan dan merangkai huruf-huruf, jadilah kata, jadilah lagu. Artinya apa? Artinya nggak mungkin khalik menjadi makhluk menjadi khalik, nggak mungkin. Nah, ini kaitannya dengan Allah ingin mengarahkan manusia memahami bagaimana kemudian sang khalik itu kemudian mengarahnya siapa? Allah. Setelah meyakini bahwa sang khalik itu cuma satu lah, baru kemudian Allah mengatakan la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi pertama itu setelah sudah menerangkan hakikat siapa yang menciptakan, siapa sang khalik adalah Allah, maka suruh fa'lam, diperintah kita belajar, mengenal, mengetahui, mengilmui tentang hakikat Allah. Nah, ini proses mengenal Allah. Waktu itu sebelum mereka percaya bahwa Tuhan itu hanya satu, pada protes sama Nabi Muhammad. Yora cukup mat pangeran kok kursi ji. Cukup, kebutuhan kita itu banyak, maka kita butuh banyak Tuhan. Itu logika waktu itu. Maka kita ada Tuhan yang ngurusin duit sendiri, jadi punya pemahaman begitu. Tuhan yang mengurusi wit-witan sendiri, Tuhan yang membuat rumah sendiri, itu punya pemahaman begitu awalnya. Kemudian Nabi dengan wahyu dari Allah
memberi pengertian, memberi ilmu kepada mereka agar mengenal Allah sekenal-kenalnya. Maka Nabi mengatakan, kalau kita punya Tuhan banyak, itu sama dengan kita punya majikan banyak. Coba, kalau kita punya majikan 2 saja, 1 perintahnya ke utara, 1 perintahnya ke selatan, kira-kira gimana? Nah, jadi Nabi itu memberi logika agar orang-orang kafir saat itu yang belum mengenal Allah itu dikenalkan. Maka ibarat kita itu seorang pembantu punya majikan dan majikan kita harusnya cuma 1. Itulah yang kemudian ternyata apa? Diterima oleh mereka. Langsung mereka tatkala mengenal dan memahami yang disampaikan Rasulullah, mereka langsung beriman.